Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kuri Bakri, Rektor Universitas Islam Malang. Selamat menunaikan puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga menambah kebugaran jasmani dan rohani kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Islam Malang. Kampus unggul mewujudkan World Class University. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, creativity, dan inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Islam. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global. Unisma dari Info untuk Indonesia dan peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial dimanapun Anda berada, apa kabar pemirsa hari ini? Semoga sehat selalu dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat milenial dan pemirsa NU Channel, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap semangat dalam beraktivitas dan selalu memohon rahmah dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senyampang kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Pemirsa, kali ini Kampus Ramadan Kajian Milenial Pustaka Spiritual Ramadan akan mengajak sahabat milenial untuk kembali melakukan eksplorasi tentang puasa dalam perspektif kesehatan. Setuju sekali, Prof. Sahabat milenial tentu ingin mengetahui bagaimana sejatinya esensi puasa dari perspektif kesehatan dan bagaimana tampil bugar pada saat berpuasa. Oke, sahabat milenial, agar kita segera mendapatkan pemahaman yang komprehensif, bagaimana kalau kita hadirkan narasumber kita, Prof? Setuju sekali. Sahabat milenial, di Kampus Ramadan kali ini kita akan menghadirkan tamu istimewa yang akan menjelaskan tentang bagaimana manfaat puasa dalam perspektif kesehatan dan bagaimana tampil bugar pula pada saat kita menunaikan ibadah puasa. Beliau adalah Dr. Haji Hardadi Erlangga, SPPD, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Selamat datang, dokter. Terima kasih rapuhnya. Waalaikumsalam. Selamat datang, dokter. Silahkan, dokter, kelihatan segar sekali, Betul. ceria, gitu. Ceria. Namanya dokter mesti ceria dan segar, gitu Karena ya. selalu menolong orang. Betul. Betul. Dan yang kedua adalah kita hadirkan pula Ibu Dokter Sasi Purwanti, SPKK. Selamat datang, Bu Sasi, Bu Dokter Sasi, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Kalau melihat dokter nih senang ya kita ya, wajahnya mesti berseri-seri. Cantik sekali, Prof. Iya, yang laki juga tampan, yang Betul. perempuan ya cantik. Memang laki. Dokter mesti yang ya. dimiliki Unisma tentunya, Iya, kita Prof. duduk dulu lah, Oke, masa oke. kita ini bincang-bincang sambil Betul, betul. berdiri. Monggo, dokter, Ayo, silahkan. monggo dok. Terima kasih dok atas waktu yang disisihkan untuk bincang-bincang terkait dengan masalah Ramadan dalam perspektif kesehatan. Apa kabar dok? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Bu Dokter Sasi? Alhamdulillah, Prof. Sehat-sehat ya? Sehat Kita sekali, di insya bulan suci Ramadan, walaupun di tengah-tengah wabah COVID, tapi kita tetap semangat. Nah, inilah yang justru nanti akan kita gali banyak melalui dokter-dokter kita yang hebat, yang sudah banyak memberikan kontribusi kepada kesehatan masyarakat. Betul. Sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Puasa adalah sebuah perintah Allah yang harus dijalankan dan pasti akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan manusia. Kita garis bawahi, pasti memberikan dampak positif pada kehidupan manusia. Salah satunya adalah menjadikan manusia lebih sehat secara jasmani dan rohani. Betul. Jasmani dan rohani, ini puasa. Nah, apa memang benar, Dr. Dade, bahwa puasa itu dalam perspektif kesehatan itu justru akan menyehatkan? Tubuh kita itu kan memang ada dua, ada yang psihe, ada yang fisik, gitu ya, ada yang jiwa, ada yang fisik, ada yang rohani. Jasmani rohani. Jasmani rohani. Dan biasanya kalau kita bilang sehat itu sehat jasmani rohani. Kalau kita orang Muslim lebih percaya bahwa rohani itu menyehatkan fisik. Karena dampaknya rohani itu luar biasa. Ketika sehat batinnya itu fisiknya ikut menjadi sehat. Dalam tubuh manusia itu memang pusat kontrol itu ada di otak kita. Di otak itu ada yang mengontrol sifatnya fisik, motorik, sensorik, tapi juga ada yang sifatnya sistem limbik, yaitu rasa yang bisa mengkondisikan semuanya menjadi harmoni, menjadi terkontrol dengan baik. Makanya ada istilah namanya tadi psiko, neuro, biologi, imuno dan endokrin. Jadi psiko, jiwa itu mengontrol sistem saraf tubuh kita dari mulai otak sampai semuanya berjalan dengan baik, dan dia juga mengontrol sistem imun kita, sistem imunitas kekebalan tubuh kita. Di mana sistem imun kita itu suatu sistem yang diberikan Allah luar biasa, sehingga dia mampu melihat mana yang musuh atau yang kawan. Jadi berarti sistem imun itu juga dibangun dari hati dan pikiran juga ya? Betul, Prof. Jadi kalau misalnya saja berpuasa, kita pas menjelang berpuasa misalnya, alhamdulillah kita bisa menemukan lagi bulan Ramadan dan kita bisa melakukan puasa, bahagia. Ini berarti menambah imun. Betul. Di samping itu dalam ajaran Islam, memang itu yang sesungguhnya diajarkan. Betul. Tidak lagi, subhanallah, ini puasa lagi ya, saya males ya. Ini berarti imunnya menurun juga ini, dari sisi kesehatan. Karena dia menentang terhadap apa yang sesungguhnya diperintahkan oleh Allah, dia merasa nggak nyaman. Begitu. Ada pengalaman, Prof kan juga sering puasa. Iya. Tapi kan juga sering ada tamu ya. Ketika sudah niat puasa, walaupun puasanya ini sunnah, dikatakan oleh teman-teman dosen, nanti ada tamu, jangan puasa, nggak enak masa yang punya rumah puasa. Itu ketika membatalkan puasa, itu direct saat itu juga langsung tanda-tanda dari hipoglikemi. Hipoglikemi itu kekurangan karbohidrat, kurang gula. Itu kepala agak pusing. Langsung kelihatan layu ya. Leher agak tegang. Kemudian lemas, kekuatan menghilang. Padahal dari jam subuh tadi sampai jam 12 siang itu kan masih puasa. Seger-seger aja. Nah, begitu kita batalkan niat kita bakal, ada tamu ya. Oh iya, padahal waktu itu belum membatalkan 100%. Betul. Itu tanda-tanda dari neuroglikopenia, tanda-tanda bahwa karena turunnya kadar gula darah itu mengganggu sistem saraf, sistem endokrin, sistem kekebalan seluruhnya. Badan jadi rasa tidak nyaman, tidak enak. Nah, itu yang disampaikan Prof tadi, misteri tadi. Ketika kita puasa tidak makan, tapi sebelumnya didahului dengan niat bulat ikhlas menjalankan karena Allah, itu seperti ada kekuatan yang mengatur harmoni seluruh sistem limbik dari mulai hipotalamus, pituitary langsung menuju ke sistem. Luar biasa. Ini kajian dari seorang dokter penyakit dalam. Dokter penyakit dalam. Nah, kalau Dokter Sasi spesialisnya apa? Saya spesialis kulit dan kelamin, Prof. Kulit dan kelamin. Iya. Wah, ini kaitannya dengan performan dong gini. Ini cocok nih. Sesungguhnya kalau puasa itu kadang-kadang kan nyuwun sewu nih Dokter Sasi. Orang puasa kelihatan loyo, lemes gitu ya. Itu memang apa begitu orang berpuasa itu sesungguhnya?
Apa-apa justru tambah bugar, atau justru lemes, atau justru menampakkan wajah yang seakan-akan itu kurang bergairah. Tuh kalau dalam bahasa Jawanya itu alum itu apa namanya? Layu itu. Layu. Nah, ini dalam perspektif kedokteran, apalagi dokter adalah memiliki ilmu tentang kulit ya dan kelamin tadi itu ya. Nah, ini pasti akan terkait dengan kebugaran seseorang. Gimana kira-kira, Dok? Ya. Kita tahu bahwa pada saat puasa kurang lebih antara 13 sampai 14 jam dalam sehari kita tidak mendapatkan asupan, baik itu asupan berupa makanan maupun cairan. Tapi tentunya ini sebenarnya bisa kita persiapkan. Jadi kita tidak dalam penampilan atau dalam kegiatan sehari-hari kita tidak terlalu layu ya. Jadi asupan itu yang perlu diperhatikan. Asupan ini termasuk makanan, kemudian cairan. Makanan bisa banyak tentunya, Prof. Jadi sumber energi pasti iya. Kemudian vitamin, mineral tentunya apabila kita mengkonsumsi dengan jumlah dan kualitas yang cukup, saya rasa kita tidak akan terpengaruh dengan puasa kita sebenarnya. Itu berarti perlu ada trik ya ketika sahur itu, jenis-jenis makanannya harus seperti apa itu harus ditentukan ya, agar supaya tidak layu. Mungkin saja kalau daging misalnya saja itu karena berserat misalnya saja, apakah itu akan meningkatkan daya tahan tubuh misalnya dibanding dengan mungkin tempe kali, tahu kali kira-kira. Seperti apa kira-kira yang harus dipersiapkan agar supaya tetap bugar? Jadi yang pertama mungkin makanan. Tadi yang saya sampaikan makanan. Makanan itu sumber karbohidrat tentunya tetap kita konsumsi. Kalau sunnah Rasul, karbohidrat ada di kurma yang biasa kita konsumsi. Kurma. Kalau sahur mungkin dengan 3 buah kurma sebagai sumber energi itu sangat baik. Lalu karena jenis gulanya mungkin Dr. Hadadi mungkin bisa membantu menjawab nanti jenis gula yang ada di kurma ini pengolahannya juga tertentu, jadi merupakan sumber energi yang baik pada saat kita berpuasa memang. Lalu protein itu sangat diperlukan apabila tentunya untuk sumber mengganti sel-sel tubuh kita yang rusak, kemudian sumber untuk membangun imun, sistem imun. Apalagi di musim corona, kebutuhan protein lebih baik. Saya itu terus terang, Dok, baru familiar terhadap imun itu pada saat wabah corona ini. Imun. Sebelumnya jadi, tidak pernah diperhatikan. Tidak pernah memperhatikan imun-imunnya itu. Apalagi dibutuhkan tidur yang cukup misalnya. Saya nggak tahu Dr. Hadadi ini tidurnya 24 jam itu kira-kira berapa jam yang digunakan saya nggak tahu. Kan pada saat itu saya kira-kira tidur hanya sekitar 4 jam. Tapi di ketika era wabah ini tidur saya lebih dari 4 jam. Tapi kok ternyata lebih nyaman katanya ya. Hikmah COVID. Hikmah COVID gitu. Jadi suruh kembali ke keluarga itu tadi. Jadi untuk menambah imun tadi seperti apa? Ya, jadi protein ini salah satu sumber yang penting untuk imunitas. Jadi untuk daya tahan tubuh, protein sangat penting. Jadi alangkah baiknya pada saat sahur sumber protein juga diperhatikan. Lalu vitamin sekali lagi dikaitkan dengan musim COVID, vitamin juga sumber untuk pembentukan imun tubuh. Jadi vitamin C terutama, vitamin D, vitamin E, mineral seperti zinc, kemudian tembaga, kuprum, selenium itu sangat baik untuk imunitas. Lalu jangan lupa buah-buahan juga banyak mengandung vitamin, Prof. Cairan. Jadi kalau kita dari secara teori ya 60% dari tubuh kita tersusun dari air. Nah, termasuk sel-sel tubuh kita. Sementara kita puasa, sel-sel kita kan tetap bekerja nih. Nah, air tetap kita perlukan. Jadi konsumsi air juga harus diperhatikan, harus cukup supaya kita tidak layu tadi selama puasa. Lalu olahraga saya rasa tetap perlu dilakukan. Walaupun puasa, olahraga tetap ya? Iya, betul. Olahraga
Tidak perlu berlebihan, tapi secukupnya, mungkin antara 30 menit sampai mungkin tergantung usia juga ya, dan ada tidaknya penyakit, mungkin saya rasa kalau ada penyakit yang mendasari mungkin disesuaikan jumlah olahraganya. Istirahat pasti, tapi pada saat bulan puasa tentunya kita banyak beribadah di malam hari. Jadi kalau saya rasa tidur itu bukan cuma kuantitas saja, tapi kualitas juga perlu diperhatikan, dan itu lebih penting saya rasa. Kalau waktunya berkurang tapi asalkan kualitasnya bagus, saya rasa sudah cukup. Jadi kalau misalnya tidur 3 jam tapi berkualitas, itu lebih bagus dari 8 jam tapi molak-malik terus, nggak bisa tidur. Gitu ya, itu lebih bagus gitu ya. Kuncinya tadi yang terakhir, stres mungkin ya. Jadi tidur yang baik kalau kita betul-betul pikirannya bersih, bisa masuk ke tidur dalam, nah itu sangat berkualitas. Nah itu biasanya kalau saya habis dari kantor, jam habis isak, itu langsung blak. Atau sebelum isak kadang-kadang sudah tertidur. Bangun jam 12, nggak bisa tidur lagi kadang-kadang gitu. Jadi sudah seperti sudah masuk surga saja, sudah nggak ingat apa-apa itu. Itu karena nyaman sekali. Apakah tidur yang seperti itu yang berkualitas? Jadi tidur kita telentang sudah tidak lama lagi langsung bablas itu. Apa seperti itu yang berkualitas kira-kira? Mohon maaf, jangan dijawab dulu, kita tahan dulu. Menarik sekali tentunya. Betul sekali, Prof. Tentunya sahabat milenial juga ingin mengetahui bagaimana sih cara hidup sehat tentunya, Prof, di bulan Ramadan ini. Seru sekali sahabat milenial, tetap stay tune ya di Kampus Ramadan bersama Unisma Malang dan NU Channel. Kita lanjutkan jeda berikut ini. Bila hati telah terpatri, desir emosi menyinari sanubari, bila rasa telah berbunga, semerbak harum membius jiwa, bila akal telah tervisual, wujud tunggal melintas global. Cinta sejati takkan terganti, menghirupi hidup tiada henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kuri Bakri, Rektor Universitas Islam Malang. Selamat menunaikan puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga menambah kebugaran jasmani dan rohani kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Islam Malang. Kampus unggul mewujudkan World Class University. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, creativity, dan inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Islam. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
Hai sahabat milenial, kita kembali di Kampus Ramadan. Tentunya kita akan memperbincangkan sesuatu yang akan menarik sekali terhadap dunia kesehatan. Baik sekali, kita lanjutkan pada segmen yang kedua. Betul, Bro. Sungguh luar biasa pembicaraan kita tentang puasa dan kesehatan. Betul. Ini tadi jadi tanda tidur yang berkualitas. Itu apakah pada saat kita terlentang, tidak lama lagi sudah hilanglah kita itu. Dalam ingatkan kita terhadap dunia ini sudah tidak lagi muncul, sudah subhanallah menikmati indahnya tidur. Apa seperti itu, Dok, kira-kira? Dokter Dadi. Ya. Apa yang disampaikan Prof, betul sekali itu. Tidur berkualitas. Ya. Zaman sekarang banyak yang sakit gara-gara tidurnya tidak berkualitas. Karena nggak bisa tidur ya. Tidur. Kelihatannya terlentang, tapi pikirannya ini rekreasi ke sana kemari. Betul. Jadi filmnya itu berjalan terus gitu. Memang tidur yang ikhlas itu kan terkait juga dengan kehidupan sebelumnya, Bro. Iya, iya. Apakah kita menjalani kehidupan kita dari mulai buka mata itu sampai tidur itu kehidupan yang memang nyaman dijalani dan ikhlas dan tidak merasa ada beban karena ini semua dianggap ibadah. Betul. Jadi ketika tidur itu bisa melepaskan diri dan seakan-akan kita tidak akan bangun lagi. Iya. Tapi ketika bangun ya kita bersyukur lagi karena ternyata ya Betul. masih hidup gitu ternyata. Dan biasanya tidur berkualitas itu bangun langsung fresh. Iya, betul. Tidak lagi pusing, tidak lagi ada semacam hal yang nggak nyaman ya. Walaupun kadangkala hanya 15 menit. Betul. Itu tertidur di bangku, di kursi di mana kita kerja. Loh, bangun itu bugar, Iya, sehat betul. sekali. Nah, ini ngomong-ngomong, Dok, kita lanjutkan lagi. Iya. Puasa, ini seperti era wabah COVID ini ya, dan bahkan kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Seringkali orang mengatakan, jaga kesehatanmu. Tolong imunmu dijaga. Lalu kemudian vitamin dijaga. Jangan sampai kemudian di wabah seperti ini kamu nggak bisa menjaga diri. Maka ada yang mengatakan, ini kalau puasa nggak kuat ini, imunnya akan berkurang karena puasa. Nah, apakah puasa ini akan menjadi kendala di ketika wabah seperti ini? Atau seperti apa, Dok? Puasa itu justru meningkatkan sistem imun kita. Oh, malah Karena meningkatkan sistem imun. Betul, karena ketika kita dalam keadaan puasa, kan memang didasari oleh niat suci itu membuat sistem yang kita miliki tadi, sistem psike yang mempengaruhi neuro, mempengaruhi sistem imun dan endokrin yang terkoneksi secara baik itu membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Pertama, yang kedua, regularitas tubuh kita kan ketika memasuki bulan puasa itu teratur. Kapan makan, kemudian makan lagi, dan kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya spiritual yang semuanya itu memicu sistem-sistem tubuh kita untuk berfungsi secara normal. Malah mendukung ya? Malah mendukung. Jadi ada fase yang sebenarnya kalau kita pikir secara rasional ini nggak masuk akal. Tidak makan 14 jam tapi kok bertambah kuat. Tapi ternyata niat tadi ketika didengungkan di dalam hati kita, psike sebagai pimpinan jiwa ada di sistem limbik kita. Itu langsung membuat suatu koordinasi yang misteri tadi. Semuanya teratur dengan baik dan tidak merasa lapar sampai jam akhir saat harus buka puasa. Jadi manfaat puasa itu luar biasa ya. Di challenge tambah lama tambah kuat sehingga banyak orang yang ketika selesai bulan puasa melanjutkan kembali ke bulan puasa Syawalnya karena saking sayangnya meninggalkan keteraturan yang diberikan oleh Allah itu. Gimana kalau rasa itu tetap berlanjut ketika pasca Lebaran dan itu masuk di bulan Syawal. Jadi ada yang terus melakukan itu karena saking sayangnya meninggalkan ibadah tadi ya. Sahabat milenial, luar biasa sesungguhnya walaupun di era wabah COVID, puasa tetap mutlak harus dijalankan, jangan sampai kemudian dengan alasan menjaga imun dan lain sebagainya.
justru puasa itu akan menjaga imun dan kesehatan saudara. Sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bincang-bincang dengan dua dokter yang hebat-hebat ini. Nah, saya kembali ke Dokter Sasi sekarang. Dokter Sasi, puasa ini kan 1 bulan ini. Lalu kemudian di awal-awal puasa itu biasanya tahes-tahes itu. Tapi di akhir-akhir bulan, di awal-awal bulan itu ya, itu kan tahes-tahes itu. Tapi di akhir-akhir bulan, itu kenapa mengalami satu penurunan dari sisi jasmani? Apakah itu hipotesis saya salah ya? Atau memang seperti apa? Itu yang kita melihat. Kinerja seseorang menurun, secara jasmani juga kelihatan menurun. Apakah itu benar, Dokter Sasi? Baik, terima kasih Prof. Kalau menurut pendapat saya, mungkin kalau salah Dokter Hadadi bisa membantu meluruskan. Saya rasa kalau seharusnya di awal puasa dengan di akhir justru akan lebih baik di akhir, karena akan makin terbiasa. Lebih baik di akhir harusnya ya? Ya, karena akan tubuh kita sudah terbiasa dengan siklus yang ada. Nah, biasanya mungkin kalau di akhir itu mulai ini kan ada pasar Ramadan, kemudian mau belanja untuk Lebaran. Nah, kayaknya itu deh, Prof. Oh. Ada iming-iming itu kali ya, yang membuat kita agak loyo itu belanjanya yang banyak itu. Ya? Sudah berubah. Oh. Saya rasa seperti itu sih. Gitu ya. Iya. Gimana dokter? Iya. Memang sebagai pusat pimpinan jiwa, kalau menurut tulisannya Profesor Dr. Sumantri Arjo Prakoso, spesialis jiwa, beliau mendapat pengakuan disertasinya itu di Leiden di Belanda malah, tentang psyche tadi, di mana super ego ketika melatih dirinya dengan mengontrol nafsu-nafsunya, aklinya, akal pikirannya itu terkontrol di dalam satu kendali, itu dilatih terus-menerus, dan sehingga nafsu-nafsunya yang diikat kan memang, kalau menurut Al-Ghazali, mutmainah itu tadi memberi kekuatan pada ketiga nafsu-nafsu yang lain, amarah, lawamah, dan sufiyah tadi. Nah ini dampaknya pada tubuh dengan si psyche mampu dikendalikan, karena kan nafsu-nafsu tadi tersuplainya oleh makanan tuh, Pak Prof. Mas Kuri. Jadi makanan-makanan yang sifatnya jumlahnya berlebih, kemudian lebih banyak makanan protein yang dalam tanda kutip makanan rekreasi begitu ya, bukan makanan pokok, itu juga menyuplai nafsu-nafsu kita untuk lebih berperan yang dalam tanda kutip yang ke arah negatif. Tapi kalau dalam keadaan puasa dengan pengendalian, kita buka mungkin tidak bisa terlalu banyak, sahur juga makanya juga terkendali. Nah itu terus berlangsung sampai 28 hari, akan menimbulkan suatu kekuatan-kekuatan baru yang sifatnya lebih mendekatkan diri pada Tuhan, dan kontrol terhadap jiwa akan lebih bagus, baik, lebih bagus. Kalau ada yang menurun di fase-fase akhir, nah itu mungkin harus melakukan evaluasi apakah apa yang salah. Keteraturan yang sudah dibuat di awal itu ketika menjelang akhir itu sudah mulai tidak teratur lagi. Itulah kira-kira dokter, di akhir-akhir bulan Ramadan itu kadangkala banyak orang yang meninggalkan sahur. Ya. Itu. Jadi paling dia hanya minum saja, berarti asupan untuk gizinya berkurang. Betul. Sehingga dia kelihatan lemes pada saat puasa itu. Ya. Nah ini kira-kira trik apa yang harusnya dilakukan oleh orang yang menunaikan ibadah puasa agar supaya dari sisi jasmani, kalau rohani jelas, kalau orang yang berpuasa mesti hatinya sudah tertata ya. Tapi mudah-mudahan sahabat milenial, kalau sudah berpuasa adalah lillah, bukan karena calon mertua, bukan karena calon istri atau calon suami, atau supaya tidak mendapatkan pujian dari orang lain. Kalau lillah maka imun kita akan meningkat. Tapi karena Allah, karena manusia bisa jadi imunnya akan menurun ini. Itu ya. Inilah ketika innama yub'atsun nasu 'ala niyatihim, bangkitkan niat Anda di dalam melaksanakan ibadah lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, trik-triknya apa, Dok? Supaya puasa antara awal bulan Ramadan, pertengahan dengan akhir
ini justru grafiknya ini harus semakin meningkat, bukan semakin menurun, kan gitu. Kalau Mbak Daris meningkat atau sama atau menurun? Meningkat harusnya, Prof. Loh enggak, ini saya tanya Mbak Daris ini. Mbak Daris yang meningkat atau paling enggak datar atau menurun? Meningkat dong. Meningkat, alhamdulillah. Berarti sama dong dengan saya. Gimana dok? Gimana dok? Itu. Iya. Memang kalau dalam menyikapi tata cara kehidupan ketika puasa, itu kan selalu diawali ketika pertama kali ada suara azan, kita akhiri, kemudian segera kita takjil. Betul. Nah, itu kan tidak makanan yang berat. Makannya minum air dulu karena banyak air kita yang terkuras keluar ketika 14 jam itu. Kemudian, itu yang bagus air putih atau mungkin teh atau kopi atau atau untuk es. Yang tidak kalau yang tidak mempunyai penyakit-penyakit lain, tidak punya diabetes, tidak punya itu mungkin teh dengan gula. Teh dengan gula ya malah ya. Dengan gula. Kemudian kurma tadi yang disampaikan oleh Dokter Sasi tadi. Kurma 3 buah, kemudian mengakhirinya dengan itu, tapi tidak langsung buru-buru makan nasi. Gitu. Kemudian kita sholat dulu. Nah itu juga tetap menjaga supaya mutmainah tetap terkuasai terjaga oleh super ego. Kan, Oke. Mungkin sampai selesai sholat baru makan. Pasti jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi pasti berkualitas. Pasti yang disediakan adalah sayur misalnya. Banyak-banyak makanan-makanan yang antioksidan ya, Dokter Satsi ya. Sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran, daging, buah. Ada tiga buah yang jadi motornya oksidan, antioksidan, yaitu apel, wortel, tomat itu. Itu katanya jadi ini. Ini trik-trik ini, Mbak Daris. Trik-trik kita untuk sukses berpuasa dan sukses bugar. Gitu ya. Iya. Seperti ini luar biasa ini sekali. Ya, Prof, ya? Nah, Seperti sekarang ini betul. Ini. Nah, ini mesti berbeda antara sahur dengan berbuka kan? Iya. Kan biasanya kalau berbuka, kalau sudah azan tiba, wah tancap gas langsung. Gitu ya. Biasanya tidak sabar untuk nggak sabar biasanya. Nah ini antara sahur dengan berbuka ini mesti berbeda ya konsumsinya atau seperti apa? Iya. Sayur, buah, ikan itu kan menjadi makanan utama. Iya. Antara buka dan sahur itu memang pasti jumlah antara buka dan sahur jumlahnya nggak terlalu berbeda agak jauh. Tapi yang di sahur itu susu. Kita kadang-kadang kan masa udah gede minum susu. Padahal justru kita butuh bagus ya susu. Susu karena ada kalsiumnya, ada ini, dan itu disesuaikan dengan usia. Kalau usia yang mungkin yang lebih tua, gitu. Kalau milenial kan masih butuh pertumbuhan. Jadi ya susu memang harus diminum pada saat sahur tadi sebagai modal nanti di samping sayur buah ikan pada saat itu. Jumlahnya nggak terlalu banyak. Biar ditambah oleh Dokter Sasi. Iya. Kira-kira untuk menambah kebugaran lagi seperti apa? Untuk mengatur ritme tadi itu. Baik, Prof. Jadi kalau untuk sahur, saran saya makanan untuk sumber karbohidrat boleh tadi kurma. Lalu kalau bisa makanan yang justru berserat, bukan daging tapi sayur, karena sayur malah ya. Sayur ini akan mempertahankan rasa kenyang lebih lama pada perut kita. Lalu jangan lupa air. Air itu pada saat sahur totalnya satu hari 6 sampai 8 gelas. Justru itu kemarin saya itu makan dengan sayur-sayuran 1 piring tanpa nasi. Itu sampai jam 9 malam masih kenyang. Betul. Belum nasi itu, Dok. Iya, karena seratnya tinggi. Real ini. Betul sekali. Iya. Betul. Itu, Dok ya. Iya, lalu air tadi pada saat sahur 2 gelas. Dan sebaiknya sih air putih karena kalau bisa jangan teh karena teh itu mengandung diuretik dan akan lebih mudah terjadi dehidrasi kalau dikonsumsi pada saat sahur. Sahabat milenial, kita tetap bersama di Kampus Ramadan bersama Unisma Malang dan NU Channel. Kita jeda berikut ini. Cinta sejati takkan terganti, menghidupi hidup tiada henti, rindu menggebu sepanjang waktu, hari dan fana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kuri Bakri, Rektor Universitas Islam Malang. Selamat menunaikan puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga menambah kebugaran jasmani dan rohani kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Islam Malang. Kampus unggul mewujudkan World Class University. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, creativity, dan inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Islam. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global. Unisma dari Info untuk Indonesia dan peradaban dunia. Baik sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di NO Channel bersama dengan Dr. Hardadi dengan Dr. Sasi. Ini yang banyak memberikan trik kepada kita agar supaya kita tetap sehat di ketika bulan suci Ramadan untuk menunaikan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain yang menopang ibadah puasa. Betul. Nah, kalau puasa bagi anak-anak misalnya saja, anak-anak usia dini, ini kan masih dalam proses dok ya. Apakah dianjurkan untuk anak-anak? Nanti dokter Sasi yang dokter Sasi ya, dokter Sasi. Punya anak banyak nih. Untuk anak-anak, kira-kira seperti apa? Iya, kalau saya Pada usia berapa kira-kira anak-anak itu ya dilatih untuk puasa? Iya. Kalau puasa wajib tentunya akil balik ya. Betul, usianya, betul Prof. sekali. Jadi mungkin sekitar 11-12 untuk anak sekarang sudah ada yang akil balik. Apabila usianya kurang dari 11 atau 12, kalau saya pribadi sebenarnya lebih awal dilatih lebih baik. Jadi apabila biasanya melihat orang tuanya, kebiasaan orang tuanya, biasanya anak akan mengikuti. Kalau anak sudah ada keinginan untuk berpuasa, maka kita berikan fasilitasi, mungkin berlatih dulu. Jadi ditahan dulu sampai mungkin waktu duhur ya biasanya ya. Tapi itu tergantung kondisi anaknya juga. Jadi nggak usah kita paksakan. Nanti bertahap mungkin sesuai dengan pertambahan usia, waktunya juga akan diperpanjang gitu. Jadi nggak jadi masalah ya mereka berlatih. Asalkan sehat ya Prof. Bahkan kadang-kala kan sampai dia puasa dong, tapi setengah hari duhur itu belajarnya puasanya anak-anak itu ya, dan itu mengasihkan bagi anak-anak itu. Biasanya tapi yang diiming-imingi sesuatu, Prof. diiming-iming ya. Dibelikan apa? Betul. Nah ini bagi anak-anak dari keluarga Muslim tentunya mendidik anak untuk berpuasa itu adalah merupakan suatu keniscayaan selama anak itu sehat, dan itu adalah yang disebut dengan latihan berpuasa, walaupun dia sebetulnya belum punya kewajiban untuk menunaikan ibadah puasa. Nah, dok, ini puasa ini sesungguhnya kalau ada orang sakit, itu wajib gak dia menunaikan ibadah puasa? Kriteria-kriteria yang diperbolehkan seperti apa dalam konteks kesehatan? Dan yang tidak diperbolehkan seperti apa? Supaya sahabat milenial yang punya orang tua, punya keluarga bisa mengedukasi kepada orang tua dan keluarganya supaya ketika bulan puasa ini semuanya bisa menjaga. Jadi supaya semuanya diberikan
rusuh oleh Allah di ketika kita bulan puasa sekalipun tidak berpuasa tapi dengan ciri-ciri khusus. Tapi dalam perspektif kedokteran seperti apa? Iya, terima kasih Prof. Ya, kalau seseorang itu mempunyai penyakit yang sifatnya kronis misalnya penyakit kencing manis, darah tinggi, asam urat atau kelebihan lemak yang metabolik, itu kalau masih dalam terkontrol, dia sakit tapi terkontrol dan kita melihat dia bisa menjalankan kehidupannya sehari-hari tanpa ada gangguan, tidak jadi penyakit kencing manis tanpa komplikasi misalnya gitu. Itu saya rasa tetap puasa saja puasa, ya? Karena justru puasanya itu malah menyehatkan dia. Karena ada waktu-waktu khusus, kayak misalnya pasien diabetes mellitus, ada yang masih menggunakan tablet gitu ya. Kalau udah menggunakan insulin, mungkin kita sarankan untuk tidak berhati-hati ketika malah puasa. berhati-hati ya. Berhati-hati pada bulan puasa. Dan kita antara dokter dengan pasien ada satu kerjasama dalam mengurus mengalami puasa pada saat orang sakit seperti itu. Karena sakitnya tidak kronis begitu. Iya. Itu kita kasih waktu-waktu, misalnya yang tadinya makannya obat di dahar pada saat pagi hari, karena dia itu puasa, kita berikan pada saat buka. Karena sudah buka dia makan terus sampai sahur. Setelah sahur kan dia nggak makan lagi. Jadi untuk orang diabetes seperti itu. Tapi kalau orang hipertensi yang terkontrol dan tanpa komplikasi, saya rasa harus tetap puasa, karena dengan puasanya itu malah menjadi obat ya. Terkontrol, ya. asupannya terkontrol, jumlahnya terkontrol, nafsunya juga bisa dikendalikan. Dan itu menyehatkan, mendorong sistem imunnya dan sistem otomatis tubuhnya itu tetap berjalan lebih baik. Tapi kalau yang sakitnya akut seperti infeksi dan itu panas tinggi di mana kita membutuhkan support atau sampai dirawat di rumah sakit, saya rasa itu tidak perlu puasa, karena sakitnya membutuhkan banyak hal yang harus disupport supaya dia tetap bisa melampaui masa kegawatannya itu, emergensi. Jadi ya, kalau tidak dalam fase-fase emergensi dan penyakit yang seperti itu tadi metabolik, itu bisa terkontrol. Kalau misalnya batuk pilek, lihat umurnya juga. Batuk pilek, anak umur 5 tahun, itu kan sistem kekebalan tubuhnya, sistem psikoneuro tadi itu masih baik, nggak apa-apa tuh dilatih. Puasa ya? Umur 5 tahun kan sistem imunnya udah mulai kuat baik, ya? walaupun dalam fase pertumbuhan. Tapi itu kita melatihnya dengan sistem yang disampaikan Dr. Sasi tadi. Duhur, buko. Ada yang duhur buko kemudian puasa lagi. Sampai maghrib. Kita ada bertahap gitu. Tapi ketika begitu dia udah akil balik, sistem ini udah bagus. Apalagi kalau udah usia 12 ke atas, itu sistem kekebalan, sistem neurohumoral dan endokrinnya udah bagus, pasti. Berarti tidak ada alasan sebetulnya untuk tidak berpuasa. Iya. Jadi apalagi ini puasa wajib ya. Betul. Nah, lingkungan ini pasti juga sangat mempengaruhi terhadap psikologi daripada. Saya yakin ilmu kedokteran dekat dengan ilmu psikologi kan ya. Betul. Nah, kira-kira nih Dokter Sasi nih, jadi psikologi orang yang tidak melaksanakan puasa atau tidak berpuasa di tengah-tengah orang yang berpuasa itu seperti apa? Saya rasa begini, Prof. Jadi pada saat kita berpuasa itu kita dilatih untuk menahan semuanya, menahan segala nafsu, mata, telinga, kemudian mulut kita, hati, termasuk hati kita. Nah ini sangat mempengaruhi psikis tentunya. Jadi alangkah baiknya bahwa pada saat berpuasa itu dijalankan dengan baik, dengan ikhlas. Tadi yang sudah Prof bilang mungkin tanpa ada tuntutan macam-macam ya, puasa karena jadi memang murni karena niat kita karena Allah gitu. Iya. Dan itu akan sangat berpengaruh dengan seluruh sistem di dalam tubuh kita. Dan itu kalau banyak orang pas pada saat bulan puasa, itu kan ada yang tidak berpuasa ya. Nah, orang yang berpuasa
itu kadangkala ada sesuatu hal yang menstimulasi. Itu puasa-puasa nggak puasa. Puasa-puasa, bulan puasa, mereka nggak puasa justru. Ini gangguan ini ya. Iya. Jadi ada semacam gangguan psikis ini. Iya. Ini. Dan ini pun kalau ada kata-kata yang seperti itu dalam bidang kesehatan itu seperti apa juga? Pandangan seorang dokter ketika ada orang yang berpuasa, kemudian ada orang yang tidak berpuasa, dia jengkel. Ini dari sisi kesehatan seperti apa? Kalau dari sisi agama kan memang tidak diperbolehkan. Karena jengkel dengan orang itu nggak boleh gitu ya. Wis, biarin aja, itu kan urusan mereka. Tapi suatu saat justru didekati, ya kalaupun enggak puasa silakan, tapi jangan semata-mata untuk ditunjukkan di hadapan masyarakat umum lah. Tapi kalau sikap orang yang berpuasa ditinjau dari sisi kesehatan, kemudian dia ini puasa kok nggak tahu diri gimana? Gimana kira-kira, Dokter Sasi? Iya. Tadi saya setuju sekali dengan teorinya Dr. Hardadi, neuropsikoimunologi ya. Jadi kalau di kulit ada neuropsikokutaneus, Dok. Sama aja. Itu kalau kita disuruh menirukan kira-kira terselit-selit. Betul, Prof. Iya, sama aja, Prof. Jadi intinya kan tadi saya sudah sampaikan bahwa kita harus menahan nafsu. Nafsu termasuk nafsu amarah. Nafsu amarah mungkin dari semua yang kita rasakan, termasuk dari mata, kita melihat orang yang harusnya puasa ternyata tidak puasa. Nah, itu kita dilatih untuk tetap menahan diri. Kalau dari segi kedokteran tadi sudah bahwa apa yang kita rasakan secara psikis akan mempengaruhi tubuh kita, semua sistem dalam tubuh kita. Nah, apabila kita bisa mengendalikan apa yang kita rasakan, maka insya Allah imunitas kita akan terjaga, kesehatan kita akan baik, seperti itu, Prof. Berarti sesungguhnya antara ajaran Islam dengan kedokteran ini juga menyatu ya. Jadi nggak boleh marah. Kan suatu saat Rasulullah itu melihat yang selama beliau hidup itu membantu dalam keluarga. Nah, pembantunya ini marah-marah. Rasulullah justru mengambilkan makanan. Ini kamu makan. Tapi dia mengatakan, saya sedang puasa ya Rasulullah. Nggak pantas kamu berpuasa karena kamu suka marah. Ini mengurangi imun juga ya. Jadi semakin banyak orang marah, imunnya semakin berkurang. Tapi semakin banyak orang tersenyum, imunnya semakin kuat, begitu ya. Betul. Luar biasa ya. Di samping itu senyum adalah ibadah kan, Prof? Senyuman ibadah. Berarti apa ini? Prinsipnya apa? Menyenangkan banyak orang itu akan menambah imun, menciptakan lingkungan yang damai, menambah imun. Tapi kalau sebaliknya membuat jengkel orang, imunnya sudah tidak ada, pada dirinya, imunnya orang lain juga berkurang juga, begitu ya. Kalau lagi marah kan jantung berdebar-debar, kemudian ada energi yang harus terpakai untuk marah itu. Padahal juga tidak mengeluarkan kata-kata, tidak mengeluarkan action apa-apa, hanya di batin aja itu udah berkeringat, tangan menjadi basah. Itu tanda bahwa sistem kekebalan, imun, neuro, humoral kita, endokrin kita terganggu, berdebar-debar. Kemudian mungkin juga cairan pencernaan juga keluar sehingga perut jadi perih gitu. Itulah sesungguhnya memang ajaran Islam dengan etika atau konsep-konsep kesehatan, kedokteran itu tidak ada yang bertentangan ternyata. Jadi selalu match, selalu bertemu dan saling menguatkan satu sama lain antara agama dengan etika dan menjaga kesehatan. Sahabat milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita sudah berada dalam segmen yang ketiga dan sudah di penghujung acara. Kita akan nantikan closing statement dari dua dokter kita yang luar biasa ini. Saya persilakan Dokter Sasi untuk memberikan closing statement. Iya, di bulan puasa ini tentunya sejak awal kita sudah menyiapkan niat kita bahwa niat kita berpuasa adalah karena Allah.
Jadi tentunya sebaiknya kita jaga niat kita selama 1 bulan supaya nanti kita mendapatkan hikmah puasa dan juga manfaat untuk kesehatan dari puasa itu sendiri. Baik, sahabat milenial, menginspirasi untuk kita semuanya bukan? Dan kita dengar closing statement dari Dr. Hardadi, penyakit dalam. Silakan, Dok. Ya, di bulan puasa ini jalani kehidupan dengan ikhlas, teratur, dan bisa memahami setiap langkah-langkah perjalanan kehidupan sampai kita akhiri bulan puasa nanti. Kemudian jaga kebugaran dengan makan, minum yang sehat, jangan makan makanan yang mengganggu kesehatan kita. Kemudian jangan lupa olahraga yang teratur juga, 30 menit cukup sesuai dengan usia dan sesuai dengan apabila menderita penyakit tertentu ya dikurangi, dan mungkin jenis olahraganya yang diatur seperti sesuai dengan kemampuannya. Terima kasih banyak. Super sekali closing statement dari dua narasumber kita, sahabat milenial. Insya Allah kedua-duanya akan memberikan inspirasi penting untuk menjaga kesehatan, terutama di bulan suci Ramadan. Betul sekali, Prof. Tanpa terasa, sahabat milenial, kita sudah sampai di penghujung acara. Sudah saatnya kita akan mendengarkan quote yang sangat inspiratif dan tentunya akan menambah imun kita dan imun sahabat milenial semuanya. Dari siapa? Dari profesor kita. Sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bincang-bincang kita tentang puasa dan kesehatan cukup menarik sekali. Oleh karenanya, substansi puasa bukan semata-mata memenuhi kewajiban. Puasa menjadi kebutuhan bagi insan yang beriman. Puasa menjadikan manusia bugar hatinya, bugar badan dan akalnya. Jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Melalui puasa Ramadan, dengan begitu engkau akan menjadi insan mutakin. Demikian sahabat milenial, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan dan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sungguh sangat luar biasa sekali sahabat milenial semuanya. Pemirsa kajian milenial Pustaka Spiritual Ramadan bersama Unisma Malang dan NU Channel. Akhirnya atas segala perhatian kami sampaikan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala hilaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila hati telah terpatri desir emosi menyinari sanubari, bila rasa telah berbunga semerbak harum memius jiwa, bila akal telah tervisual wujud tunggal melintas global, cinta sejati takkan terganti, menghirupi hidup tiada henti, rindu menggebu sepanjang waktu, hadir dan fana di dalam kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kuri Bakri, Rektor Universitas Islam Malang. Selamat menunaikan puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga menambah kebugaran jasmani dan rohani kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Universitas Islam Malang. Kampus unggul mewujudkan World Class University. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, creativity, dan inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Islam. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global. Unisma dari Info untuk